Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada video kali ini saya Muhammad Rifki Fauzi dengan NIM 60600119041 jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar angkatan 2019 akan membawakan materi final untuk mata kuliah komputasi matematika, yaitu menjelaskan mengenai program dengan materi 1 variansi, 2 regresi, dan yang terakhir itu koefisien binomial. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas mengenai materi pertama, yaitu variansi. Sebelum saya menjelaskan mengenai materi variansi, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai ukuran penyebaran. Ukuran penyebaran juga bisa disebut dengan ukuran dispers atau ukuran simpangan. Sedangkan untuk definisinya, ukuran penyebaran adalah kecenderungan variasi penyimpangan dari ukuran gejala pusat. Kita sama-sama mengetahui bahwa variansi itu mempunyai rumus sigma dari I sama dengan 1 sampai N dari XI kurang X bar, kemudian dipangkat 2kan dibagi dengan N kurang 1. Kemudian untuk simpangan baku itu merupakan akar dari variansi tersebut. Untuk simpangan baku atau standar deviasi terdapat dua macam, yaitu untuk populasi dan untuk sampel, yang rumusnya dapat dilihat pada rumus berikut. Oke, selanjutnya bagaimana membuat rumus simpangan baku atau variansi itu sendiri dari program yang akan kita pakai, yaitu nama programnya yaitu R program. Nah, langkah-langkahnya atau algoritmanya yaitu pertama, tentukan nilai rata-rata data atau X barnya, kemudian kurangkan setiap data dengan rata-rata data atau XI dikurang X bar, kemudian kuadratkan setiap hasil pengurangan data, yaitu XI kurang X bar, kemudian dipangkat 2kan. Yang keempat itu jumlahkan setiap hasil kuadrat, yaitu sigma dari XI kurang X bar yang dipangkat 2kan. Kemudian yang kelima itu bagi jumlahan dengan N kurang 1, yang nantinya akan mendapatkan rumus yaitu variansi. Dan juga bisa nanti ditambahkan untuk simpangan baku itu yaitu akar dari variansi tersebut. Nah, ini merupakan program dari variansi dan standar deviasi. Untuk baris pertama itu kita ketik hashtag atau pagar program variansi dan standar deviasi. Untuk baris kedua yaitu rm dalam kurung list sama dengan is dalam kurung al sama dengan true, yang artinya untuk menghapus semua variabel yang ada. Selanjutnya pada baris selanjutnya terdapat variabel x yang diisi dengan data dengan nilai yaitu 432216060011929. Selanjutnya pada baris berikutnya variabel n diisi dengan length x, di mana length x itu sendiri untuk mengetahui panjang vektor dari variabel x. Kemudian untuk menentukan rata-rata kita tentukan sigma dari datanya yaitu sigma x, di mana kita menggunakan i jumlah 0, kemudian kita menggunakan perulangan for, yaitu for dalam kurung i in 1.2n, artinya untuk perulangan 1, untuk perulangan i nilai dari data ke 1 sampai dengan banyaknya data. Kemudian i jumlah yaitu i jumlah tambah x kurung siku i, di mana variabel i jumlah ini diisi dengan nilai jumlah terakhir ditambah x kurung siku i. Dapat kita lihat pada sintaks sebelumnya, yaitu i jumlah sama dengan 0 sebagai nilai awal, karena jika tidak ada nilai awal maka i jumlah di sini tidak akan terdefinisi. Misalkan i sama dengan 1 yaitu nilai pertama, maka i jumlahnya yaitu 0 tambah 4 sama dengan 4. Kemudian jika i sama dengan 2, maka i jumlahnya yaitu jumlah dari sebelumnya yaitu 4 ditambah dengan nilai pada nilai kedua yaitu 3 sama dengan 7, sampai nanti data ke-16 yaitu i16 sama dengan i16 sama dengan 37 ditambah nilai pada baris ke-16 nya yaitu 9 sama dengan 46. Kemudian pada baris berikutnya yaitu min x sama dengan i jumlah dibagi n, di mana i jumlahnya yaitu jika ditotalkan seluruh datanya yang berjumlah 16 maka menghasilkan 46 dibagi banyaknya data yaitu 16, maka menghasilkan 2,875. Selanjutnya xi x bar diisi dengan dalam kurung x dikurang min x, kemudian dikuadrat kan, misalkan i nya sama dengan 1, maka nilainya itu 4 dikurang 2,875, di mana 4 nya ini yang merupakan nilai dari
sebelumnya, yaitu pada nilai pertama, kemudian dikurangkan dengan rata-rata yaitu 2,875, kemudian dikuadratkan, maka dihasilkan nilai 1,265625. Kemudian I sama dengan 2, maka pada baris atau angka kedua yaitu 3 dikurangi dengan nilai rata-rata yaitu 2,875, kemudian dikuadratkan menghasilkan 0,015625, dan seterusnya sampai dengan I16, dan hasilnya dapat kita lihat pada outputnya nanti. Selanjutnya kita didefinisikan jumlah XI X bar misalkan sama dengan 0, kemudian menggunakan perulangan for I in 1.2n, artinya untuk perulangan I nilai dari data ke 1 sampai dengan banyaknya data. Kemudian jumlah atau XI X bar, jumlah XI X bar ditambah XI X bar kurung siku I, di mana variabel jumlah XI X bar ini diisi dengan jumlah XI X bar terakhir ditambah XI bar kurung siku I, misalkan I sama dengan 1, maka jumlah XI X barnya yaitu, karena sama dengan 1, maka nilai awalnya itu 0 ditambah nilai pada sebelumnya yaitu I sama dengan 1, yaitu 1,265625, maka menghasilkan nilai 1,265625. Kemudian selanjutnya dilanjutkan I sama dengan 2, maka jumlah XI X barnya yaitu nilai dari I sama dengan 1, kemudian ditambahkan lagi dengan 0,051625, menghasilkan 1,28125, dan seterusnya sampai dengan I16. Dan nanti kita bisa melihat semua hasil dari I1 sampai dengan I16 itu pada outputnya nanti, yaitu 141,75. Selanjutnya kita akan menentukan variansinya, di mana variansi di sini itu yaitu jumlah XI atau X bar dibagi N kurang 1, maka dihasilkan yaitu jumlah XI X barnya yaitu 141,75 dibagi dengan N kurang 1, di mana banyaknya data yaitu N sama dengan 16 dikurangi 1, maka menghasilkan hasil variansinya yaitu 9,45. Selanjutnya untuk standar deviasi, di mana square di sini yaitu merupakan akar dari variansi tersebut, maka didapatkan hasil yaitu akar dari 9,45 yaitu 3,074085. Selanjutnya kita gunakan fungsi cat atau fungsi cat untuk mencetak data X. Dapat kita lihat pada outputnya nanti data X yaitu 432216001929029. Selanjutnya mencetak variansi, dapat kita lihat pada outputnya variansi X dari X adalah 9,45. Selanjutnya mencetak standar deviasi, dapat kita lihat pada outputnya yaitu standar deviasi dari X adalah 3,074085. Ini merupakan output dari program variansi dan standar deviasi. Kita bisa lihat pada min di sini yaitu min X sama dengan I jumlah per N, di mana I jumlah itu total dari semua datanya yaitu 4 tambah 3 tambah 2 sampai dengan tambah 16 dibagi dengan N yang artinya N nya itu banyaknya data, di mana sini banyaknya data itu 16 yaitu 432 sampai dengan data ke 9 ya. Kemudian kita mendapatkan hasilnya yaitu min X sama dengan 2,875. Kemudian di sini XI X barnya yaitu X kurang min X, kemudian dipangkat duakan, yaitu kita mendapatkan jika nilainya itu nilai pertama yaitu 4, data pertama yaitu 4 dikurangi dengan min atau rata-ratanya yaitu 2,875, kemudian dikuadratkan menghasilkan 1,265625. Begitu sampai dengan data terakhir yaitu data ke-16 yaitu 9 dikurang min atau rata-ratanya yaitu 2,875, kemudian dipangkat duakan menghasilkan nilai 37,515625. Kemudian pada output jumlah XI X bar yaitu jumlah XI X bar ditambah dengan XI bar kurung siku I. Cara menghitungnya itu misalkan I sama dengan 1 yaitu 0 ditambah XI X bar, di mana XI X bar pada
angka pertama yaitu 1,265625 yang berarti menghasilkan 1,265625. Kemudian misalkan I sama dengan 2, maka jumlah XI X barnya yaitu 1,265625 pada jumlah XI X bar sebelumnya ditambah dengan nilai XI X bar pada baris pada angka kedua yaitu 0,015625 menghasilkan nilai 1,28125 sampai dengan I sama dengan 16. Maka kita mendapatkan outputnya yaitu 141,75 yang merupakan output dari jumlah XI X bar. Kemudian kita pada output ini yaitu variansi sama dengan jumlah XI X bar dibagi dengan N kurang 1, dimana jumlah XI X barnya kita sudah dapatkan yaitu 141,75 dibagi N per kurang 1, dimana N itu banyaknya data yaitu 16 dikurangi 1, maka kita mendapatkan hasil untuk standar deviasi. Maka kita mendapatkan hasil untuk variansi yaitu 141,75 dibagi 16 kurang 1 sama dengan 9,45. Kemudian untuk standar deviasi yaitu akar dari variansi kita mendapatkan 3,074085085. Untuk materi yang kedua di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian regresi atau analisis regresi itu sendiri. Regresi adalah hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat antara variabel bebas X dengan variabel terikat yaitu Y. Hubungan kausalitas ini jika mengikuti arah garis linearnya berarti akan membentuk persamaan regresi linear sederhana, di mana bentuk persamaannya yaitu Y sama dengan alpha X ditambah beta ditambah error term, di mana error termnya sini itu semakin kecil error termnya, maka akan data-datanya itu semakin mendekati garis linearnya. Kemudian untuk mendapatkan nilai dari beta dan alpha kita dapat menggunakan rumus koefisien regresi, di mana untuk mencari nilai beta pada persamaan regresi linear sederhana yaitu sigma dari I sampai dengan N, di mana X I dikurang X bar dikali dengan YI dikurang Y bar dibagi dengan sigma dari I sampai ke N dari XI kurang X bar kemudian dikodelkan. Sedangkan untuk alpha itu mencari nilai alpha X yaitu Y bar dikurang beta X bar. Oke, maka ini adalah program atau coding dari regresi linear sederhana. Pada program tersebut terdapat fungsi Rm dalam kurung list sama dengan is dalam kurung al sama dengan T yang berarti untuk menghapus semua variabel yang ada. Selanjutnya variabel X diisi dengan rnorm 100, artinya random rnorm itu random normal, data normal N sama dengan 100. Selanjutnya variabel Y diisi dengan rnorm 100, artinya rnorm yaitu random data normal N sama dengan 100. Selanjutnya variabel N diisi dengan data length X, di mana length X itu sendiri untuk mengetahui panjang vektor dari variabel X. Selanjutnya XY atau X bintang Y atau X kali Y, kemudian kita panggil XY dan hasilnya dapat kita lihat pada output nantinya. Selanjutnya XX atau X bintang X atau X dikali X, kemudian kita panggil XX dan hasilnya dapat kita lihat pada output juga nanti. Selanjutnya kita definisikan jumlah XX sama dengan 0, jumlah XY sama dengan 0, jumlah X sama dengan 0, jum Y sama dengan 0 sebagai nilai awal, karena jika tidak ada nilai awal maka jumlahnya nanti tidak akan terdefinisi atau error. Selanjutnya kita menggunakan perulangan for, di mana for dalam kurung I in 1.2n, artinya untuk perulangan I nilai dari ke 1 sampai dengan banyaknya data. Kemudian jum X yaitu jum X tambah X dalam kurung siku I, di mana variabel jum X ini diisi dengan nilai jum X terakhir ditambah X
kurang siku I. Hasilnya juga dapat kita lihat pada output, di mana kita misalkan I itu sama dengan 1 sampai dengan I sama dengan 100, sehingga didapatkan jumlah X yaitu min 5,248908. Kemudian jumlah Y yaitu jum Y ditambah Y kurung siku I, di mana variabel jum Y ini diisi dengan nilai jum Y terakhir ditambah Y kurung siku I. Hasilnya dapat kita lihat pada outputnya, di mana kita misalkan I sama dengan 1 sampai dengan I sama dengan 100, maka didapatkan jum Y yaitu 19,97873, dan seterusnya sampai dengan kita mendapatkan nilai jum XY sama dengan min 6,604913. Selanjutnya yaitu min X sama dengan jum X per N, dimana jum X nya di sini min 5,248901 dibagi 100, yaitu banyaknya datanya N sama dengan 100, maka didapatkan nilai 0,05248901. Selanjutnya untuk min Y nya juga yaitu jum Y per N, dimana jum Y itu bernilai 19,97873 dibagi N sama dengan 100, yaitu kita mendapatkan nilai jum Y yaitu min Y maksudnya yaitu 0,1997873. Selanjutnya kita memasukkan rumus regresi. Selanjutnya kita masukkan rumus regresi, di mana B yaitu beta adalah N dikali jum XY dikurang jum X dikali jum Y dibagi N dikali jum X dikurang jum X kuadrat. Maka kita mendapatkan nilai nilai beta yaitu min 0,06514366, dan nilai alfanya yaitu rumusnya yaitu rata-rata Y atau min Y dikurang B kali min X atau rata-rata dari X, maka mendapatkan nilai 0,1997873. Kemudian kita print A sehingga pada output mencetak nilai 873. Kemudian kita print B atau beta sehingga pada output mencetak nilai dari variabel beta yaitu min 0,0651436. Kemudian summary dalam kurung IM dalam kurung Y tata hingga X, artinya ringkasan dari linear model Y tata hingga X. Kemudian jika nilai P value atau nilai P value lebih kecil dari nilai yang ada, maka pada variabel tersebut berpengaruh, dan sebaliknya jika nilai P value lebih besar dari nilai yang ada, maka pada variabel tersebut tidak berpengaruh. Dari output di atas kita dapat menyimpulkan bahwa nilai X tidak berpengaruh terhadap nilai Y atau P value-nya lebih besar dari 0,01. Dari output tersebut juga terlihat multiple R square yaitu R kuadrat sebesar 0,003, itu artinya variabel X mampu menjelaskan 0,3% dari variabel Y, sedangkan 99,7% yaitu sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diketahui. Selain itu, kita juga dapat menuliskan persamaan regresinya dengan rumus yaitu Y sama dengan alpha tambah beta X. Jika kita memasukkan nilainya, maka persamaan regresinya yaitu Y sama dengan 0,1997873 dikurangi 0,06514366X. Dan ini merupakan output dari program regresi linear sederhana, di mana kita dapat bisa melihat bahwa output dari norm atau variabel random normal dari 100 data yaitu X, Y. Kita bisa lihat ini bahwa nilai-nilainya adalah sebagai berikut, atau outputnya sampai dengan nilai ke 100 atau data ke 100. Kemudian hasil atau output juga dari program X itu bisa dilihat pada output berikut, di mana terdapat 100 nilai yang terdapat pada output tersebut, karena sesuai dengan banyak datanya yaitu R-norm atau variabel random normal itu sebanyak 100 data. Kemudian ini adalah output dari program yang kita tampilkan sebelumnya, yaitu untuk program jum X kita mendapatkan nilai min 5,248901, kemudian
output dari jum Y yaitu 19,97873 sampai dengan output dari jum XY atau jumlah nilai XY sama dengan min 6,604913. Kemudian output dari min X juga itu bisa dilihat pada output berikut, yaitu hasil dari jum X dibagi dengan N maka menghasilkan nilai min 0,05248,901 dan nilai jum Y min Y yaitu jum Y per N mendapatkan nilai min Y yaitu 0,1997873. Kemudian kita mendapatkan nilai betanya untuk rumus regresi linear sederhananya, yaitu N dikali jum XY dikurang jum X dikali jum Y per N kali jum XX kurang jum X kuadrat, maka dan alpha yaitu min atau rata-rata dari Y dikurang beta dikali min atau rata-rata dari X, maka mendapatkan hasil untuk beta yaitu min 0,6514366 dan kemudian kita mendapat nilai juga pada alpha yaitu 0,196368. Lanjut pada outputnya juga kita bisa melihat itu residualnya yaitu nilai minimum yaitu min 2,176 min 2,1746, kemudian kuartil pertama yaitu min 0,6262, kemudian median mendapatkan nilai min 0,1251, kemudian kuartil ketiga kita mendapat nilai 0,5737 dan nilai maksimalnya yaitu 2,3262. Dan dapat dilihat juga pada output ini yaitu nilai p-value sebesar 0,5339, dimana jika nilai p-value lebih kecil daripada nilai yang ada maka variabel tersebut berpengaruh terhadap variabel lain, dan jika nilai p-value lebih besar dari nilai yang ada maka nilai p-value tersebut tidak berpengaruh terhadap variabel lainnya. Karena di sini nilai p-value-nya 0,5339 yang artinya lebih besar dari 0,01, maka variabel tersebut tidak berpengaruh terhadap variabel lainnya. Kemudian di sini juga kita bisa melihat yaitu R square-nya atau multiple R square-nya yaitu R2 sebesar 0,003 yang artinya variabel X mampu menjelaskan 0,3% terhadap variabel Y, sedangkan sisanya yaitu 99,7% artinya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diketahui. Maka kita bisa mendapatkan rumus regresinya yaitu Y sama dengan alpha tambah beta X, di mana nilai alfanya tadi sudah diketahui dan nilai betanya sudah tadi diketahui. Maka rumus persamaan regresinya yaitu Y sama dengan 0,1997873 dikurang 0,06514366X. Selanjutnya kita membahas mengenai program dari koefisien binomial, di mana koefisien binomial ini mencakup faktorial, kombinasi, permutasi, dan teorema binomial. Oke, masuk saja di materinya yaitu tentang faktorial, di mana n faktorial sendiri mempunyai definisi yaitu n kali n kurang 1 dikali n kurang 2 sampai dengan n kurang nanti pada faktorial terakhirnya. Kemudian 0 faktorial sendiri sama dengan 1, mungkin pembuktiannya sudah ditahu semua. Kemudian ada juga yang menggunakan faktorial yaitu kombinasi R dari n yang mempunyai rumus n faktorial per n kurang r, kemudian difaktorialkan dikali dengan r faktorial. Dan juga ada permutasi yang menggunakan faktorial, di mana permutasi r dari n yaitu n faktorial per n kurang r difaktorialkan. Kemudian pada persamaan terakhir ini nanti kita akan buktikan pada program yang akan kita buat nantinya. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai program koefisien binomial ini, yaitu pada baris pertama terdapat sintaks faktorial yaitu function n, di mana pada sintaks tersebut kita akan memanggil fungsi n. Selanjutnya terdapat buka kurung kurabal yang berarti kita akan membuat fungsi baru. Selanjutnya terdapat if dalam kurung n sama dengan 0 yang berarti fungsi if dalam sintaks tersebut menunjukkan kondisi yang akan dievaluasi. Apabila terpenuhi kita return 1, di mana return dalam kurung 1 berfungsi untuk mengakhiri fungsi if tersebut apabila bernilai 1. Selanjutnya return dalam kurung n dikali faktorial dalam kurung n kurang 1 balas kurung, artinya untuk mengakhiri eksekusi dari fungsi faktorial. Selanjutnya kita akan mencari nilai baris, di mana baris di sini yaitu AS
titik integer dalam kurung readline dalam kurung petik 2 input banyaknya baris petik 2 balas kurung. Readline di sini artinya sebagai penerima perintah, di mana perintahnya yaitu berisi input banyaknya baris dan input yang nanti kita masukkan berupa bilangan integer. Kemudian input perintahnya sudah ada pada konsol sebelah kanan, yaitu kita input 6. Selanjutnya i sama dengan 0 yang berarti kita berikan nilai awal yaitu sama dengan 0. Selanjutnya while dalam kurung i lebih kecil sama dengan dalam kurung baris kurang 1, artinya jika i lebih kecil sama dengan hasil baris tadi dikurangnya dengan 1, maka kita akan menjalankan baris selanjutnya ya karena terpenuhi dalam kurung 0 lebih kecil sama dengan dalam kurung n 6 kurang 1, maka kita jalankan baris selanjutnya yaitu j sama dengan 0 atau nilai awal j itu sama dengan 0. Selanjutnya kita ke fungsi baru yaitu while dalam kurung j lebih kecil sama dengan i, yaitu j nya sama dengan 0 lebih kecil sama dengan i nya itu sama dengan 0 terpenuhi, jadi nilai j nya lebih kecil sama dengan dari i. Maka kita buat fungsi baru lagi selanjutnya yaitu koefisien, yaitu faktorial i dibagi dengan faktorial j dikurang i kurang j kemudian dikalikan dengan faktorial j, maka koefisiennya yaitu faktorial i bernilai 0 dibagi dengan faktorial i kurang j yaitu 0 kurang 0 dikali dengan faktorial j yaitu faktorial 0, maka kita akan dapatkan nilai koefisiennya itu sama dengan 1. Selanjutnya j sama dengan j tambah 1, artinya nilai awal j akan ditambahkan dengan 1. Selanjutnya cat dalam kurung petik 2 slash t petik 2, koefisien atau selanjutnya kita akan mencetak n cat dalam kurung petik 2 slash n petik 2. Selanjutnya i yaitu i tambah 1 di mana nilai awal tadi ditambahkan dengan 1. Kita lihat pada outputnya sebelah kanan berbentuk segitiga Pascal di mana nilainya merupakan penjumlahan dua peubah yang dipangkatkan dari baris sebelumnya. Dapat kita lihat pada output baris ke-1 yaitu 1 di mana hasilnya kita dapatkan dari rumus a tambah b dipangkatkan dengan 0. Kemudian baris kedua yaitu 1 di mana hasilnya kita dapatkan dari rumus a tambah b dipangkatkan dengan 1. Kemudian baris ketiga yaitu 1 di mana hasilnya kita dapatkan dari rumus a tambah b pangkatkan dengan 2. Kemudian baris keempat yaitu 1 di mana hasilnya kita dapatkan dari a tambah b dipangkatkan dengan 3. Kemudian baris kelima itu 1 di mana hasilnya kita dapatkan dari rumus a tambah b dipangkatkan dengan 4. Kemudian baris terakhir yaitu baris ke-6 1 di mana hasilnya kita dapatkan dari rumus a tambah b dipangkatkan dengan 5. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan terkait tugas final komputasi matematika pada video ini, yaitu menjelaskan mengenai program. Yang pertama itu variansi, yang kedua itu regresi, dan yang terakhir itu koefisien binomial. Mohon maaf apabila dalam video ini terdapat salah penyebutan, baik dalam salah penyebutan pada programnya dan sintaks-sintaksnya maupun pada outputnya. Semoga yang menonton video ini bisa mengaplikasikan program yang telah saya jelaskan ke dalam program atau aplikasi dari program yang saya jalankan ini, yaitu RStudio nama aplikasinya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.